Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Elviana Yuventa, mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Samarinda, Poltekkes Kaltim. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir saya yang berjudul Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ibu W di Praktik Bidan Mandiri Sri Pujiati SST Samarinda 2020. Di mana hasil laporan tugas akhir saya terdiri dari 6 bab. Bab 1 pendahuluan, Bab 2 tinjauan pustaka, Bab 3 metode laporan kasus, Bab 4 tinjauan kasus, Bab 5 pembahasan, dan Bab 6 penutup. Baiklah, saya akan langsung mempresentasikan hasil laporan tugas akhir saya. Bab 1. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, sistematika penulisan. Tujuan terbagi menjadi 2. Tujuan umum dan tujuan khusus. Manfaat terbagi menjadi 2, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Latar belakang. Berdasarkan data dari WHO tahun 2016, angka kematian ibu atau AKI di seluruh dunia diperkirakan 216 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi AKBK diperkirakan 19 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2016 WHO 2016. Pada tahun 2018 Kota Samarinda diperoleh data AKI atau angka kematian ibu sebanyak 10 kasus dan AKBK angka kematian bayi 34 kasus. Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2018. Dan data dari Puskesmas Segiri pada tahun 2018, wilayah Kecamatan Sungai Ulu jumlah AKI angka kematian ibu sebanyak 4 kasus dan AKBK angka kematian bayi sebanyak 2 kasus di Puskesmas Segiri 2018. B. Rumusan masalah. Pelaksanaan asuhan kebidanan komprehensif pada Ibu W di Praktik Mandiri Bidan Sri Pujiati SST. C. Tujuan memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif pada Ibu W dengan menggunakan pola pikir ilmiah melalui pendekatan manajemen kebidanan. D. Manfaat. Manfaat teoritis dan manfaat praktis. E. Ruang lingkup. Meliputi kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan pelayanan kontrasepsi. F. Sistematika penulisan. Yang pertama bagian awal, yang kedua bagian inti yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Dan yang ketiga bagian akhir. Bab 2, tinjauan pustaka. A. Konsep dasar teori terdiri dari kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan kontrasepsi. B. Konsep manajemen 7 langkah Varney. Yang pertama, pengkajian, interpretasi data dasar, identifikasi diagnosa atau masalah potensial. 4. Identifikasi kebutuhan segera, 5. Intervensi, 6. Implementasi, dan 7. Evaluasi. Bab 3. Metode laporan kasus. A. Karya tulis ilmiah. Rancangan yang digunakan adalah studi kasus dengan metode komprehensif atau continuity of care dan penelitian deskriptif. B. Lokasi dan waktu. Lokasi Praktik Mandiri Bidan Sri Pujiati SST. Waktu dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2020. Subjek kasusnya ibu hamil W usia 26 tahun dengan usia kehamilan 38 minggu 5 hari. D. Teknik pengumpulan dan analisa data. Yang pertama data primer, yaitu wawancara, observasi, dan implementasi. Yang kedua data sekunder, data dari puskesmas dan praktik mandiri berupa buku KIA, kohort, ibu, dan KSPR. Yang E, instrumen, yaitu pedoman observasi atau lembar observasi patograf dan lain-lain. Wawancara atau format pengkajian, peralatan, pemeriksaan fisik. Bab 4, tinjauan kasus.
yaitu dokumentasi pada antenatal care, dokumentasi pada intranatal care, dokumentasi pada bayi baru lahir, dokumentasi pada postnatal care, dokumentasi pada neonatus, dan dokumentasi pada akseptor KB. ANC 1 atau kunjungan 1. Pada tanggal 25 April 2020 pukul 17.00 WITA di Praktik Mandiri Bidan Sri Pujiati SST. Keluhan ibu, nyeri pinggang, riwayat menstruasi, HPHT-nya 15 Juli 2019, tafsiran persalinan 22 April 2020. Pemeriksaan umum dan pemeriksaan fisik. Keadaan umum ibu dalam keadaan baik. Pemeriksaan fisik, tekanan darah 120/80, mmHg, respirasi 20 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu 36,1 derajat Celcius, berat badan 62 kg, tinggi badan 146 cm, lila 30 cm. Pada pemeriksaan payudara sudah terdapat pengeluaran kolostrum. Tinggi fundus uteri 30 cm. Dilakukan pemeriksaan Leopold 1 teraba lunak, kurang banting, kurang bulat, yaitu bagian bokong. Leopold 2 teraba bagian panjang dan keras seperti papan pada sebelah kanan ibu atau punggung kanan, dan bagian kiri teraba bagian terkecil di janin, ekstremitas. Leopold 3 pada segmen bawah rahim teraba keras, bulat, dan melenting, yaitu bagian kepala, dan kepala janin masih dapat digoyangkan. Leopold 4 konvergen. Denyut jantung janin 146 kali per menit, tafsiran berat janin 30 kurang 12 kali 155 sama dengan 2790 gram. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan. G1 P0000 usia kehamilan 38 minggu 5 hari, janin tunggal hidup. Pada kunjungan pertama ibu diberikan pendidikan kesehatan mengenai ketidaknyamanan pada kehamilan trimester 3 dan menganjurkan ibu untuk kembali kunjungan ulang pada tanggal 2 Mei 2020. ANC 2 atau kunjungan kedua pada tanggal 2 Mei 2020 pukul 20.00 WITA Praktik Mandiri Bidan Sri Pujiati SST. Keluhan, nyeri pinggang, perut sering terasa kencang. Pemeriksaan umum dalam keadaan baik dan pemeriksaan fisik, tekanan darah 110/80 mmHg, respirasi 20 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, berat badan 65 kg. Tinggi fundus uteri 32 cm, dilakukan Leopold 1, teraba lunak, kurang melenting, kurang bulat, bagian bokong. Leopold 2 teraba bagian panjang dan keras seperti papan pada sebelah kanan ibu atau punggung kanan, dan bagian kiri teraba bagian terkecil janin atau ekstremitas. Leopold 3 pada segmen bawah rahim teraba keras, bulat, dan melenting, yaitu bagian kepala, dan kepala janin tidak dapat digoyangkan. Leopold 4 divergen. Denyut jantung janin 154 kali per menit, tafsiran berat janin 32 kurang 11 kali 155 sama dengan 3255 gram. Pemeriksaan penunjang. HB 11,2 gram per dl. Leukosit 5.900 per UL. Trombosit 258.000. G1 P000 usia kehamilan 39 minggu 5 hari, janin tunggal hidup. Pada ANC 2 menganjurkan ibu untuk menganjalkan pinggangnya dengan bantal ketika tidur atau duduk untuk mengurangi nyeri pinggang, dan ibu diberikan pendidikan kesehatan mengenai tanda-tanda bahaya persalinan, dan menganjurkan ibu untuk kembali kunjungan ulang pada tanggal 9 Mei 2020. Pada ANC 3 atau kunjungan ketiga 9 Mei 2020 pukul 17.00 WITA di Praktik Mandiri Bidan Sri Pujiati
SST. Keluhan, ibu mengatakan perutnya terasa semakin sering, kencang-kencang dan kontraksi semakin terus-menerus. Pemeriksaan umum dalam keadaan baik, tekanan darah 120/80 mmHg, respirasi 20 kali per menit, nadi 90 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, BB 68 kg, tinggi fundus uteri 33 cm, dilakukan lepot, yaitu lepot 1 teraba lunak, kurang melentik, kurang bulat yaitu bagian bokong, lepot 2 teraba bagian panjang dan keras seperti papan pada sebelah kanan ibu atau punggung kanan, dan bagian kiri teraba bagian terkecil janin atau ekstremitas. Lepot 3 pada segmen bawah rahim teraba keras, bulat dan melenting yaitu bagian kepala, dan kepala janin tidak dapat digoyangkan. Lepot 4 bagian terendah janin sudah memasuki PAP. Divergen. Denyut jantung janin 140 kali per menit, tafsiran berat badan janin 33 kurang 11 kali 155 sama dengan 3.410 gram. G1 P000 usia kehamilan 40 minggu 5 hari, janin tunggal hidup intrauteri. Pada ANC 3 ibu diberikan pendidikan kesehatan mengenai persiapan persalinan dan menganjurkan ibu untuk kembali kunjungan ulang tanggal 13 Mei 2020. INC, Intranatal Care, yaitu terdiri dari kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4, di mana ibu melakukan persalinan pada tanggal 10 Mei 2020. Pada kala 1 ibu berjalan kurang dari 24 jam, keadaan ibu dan janin dalam keadaan baik. Kala 1 berjalan kurang dari 2 jam, kala 2 ibu berjalan kurang dari 15 menit dengan lancar, bayi lahir spontan, tidak ada lilitan tali pusat. Kala 3 berjalan dengan baik kurang dari 10 menit, plasenta lahir lengkap, dan terdapat robekan perineum 1 grade. Kala 4 melakukan observasi perdarahan, kontraksi uterus, dan tanda-tanda vital ibu selama 2 jam. Bayi baru lahir. Neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan usia 0 hari. Bayi dilahirkan pada tanggal 10 Mei 2020 pukul 14.15 WITA. Bayi lahir dalam keadaan baik dan normal. Bayi segera menangis, bergerak aktif dan tidak cyanosis. Dengan berat badan 3.370 gram, panjang badan 49 cm, lingkar kepala 32 cm, lingkar dada 31 cm, lingkar perut 31 cm, lingkar di lengan 12 cm. Pada hasil pemeriksaan fisik, bayi dalam keadaan normal dan tidak ada kelainan. Kunjungan nifas. Kunjungan nifas yang pertama pada tanggal 11 Mei 2020 pukul 08.00 WITA. Pada kunjungan pertama dilakukan 48 jam setelah persalinan. Keluhan ibu mengatakan perutnya mules, keadaan umum ibu baik, hasil pemeriksaan fisik ibu W normal, tekanan darahnya 120/70 mmHg, ASI ibu sudah keluar, uterus berkontraksi dengan baik, TFU 1 jari di bawah pusat, dilakukan pemeriksaan diastasi 3 jari, lebarnya kali 12 cm panjangnya. Lochia rubra, darah kurang lebih 5 cc. Memberikan ibu tentang personal hygiene dan ASI eksklusif. Pada kunjungan nifas kedua pada tanggal 16 Mei 2020 pukul 19.00 WITA. Pada kunjungan kedua dilakukan 5 hari setelah persalinan. Keluhan tidak ada, keadaan umum baik, hasil pemeriksaan fisik ibu W normal, tekanan darah 120/80 mmHg, tinggi fundus uteri 3 jari di bawah pusat, Lochia sanguinolenta, pendarahan kurang lebih 5 cc.
memberikan ibu tentang cara menyusui yang benar dan tanda bahaya pada masa nifas. Kunjungan nifas ketiga pada tanggal 11 Juni 2020 pukul 19.30 WITA. Pada kunjungan ketiga dilakukan 32 hari setelah persalinan. Keluhan tidak ada, keadaan umum baik, hasil pemeriksaan fisik ibu W normal, tekanan darah 120/70 mmHg, tinggi fundus uteri tidak teraba, tidak ada pengeluaran lohea, memberikan ibu tentang komunikasi, informasi, dan edukasi tentang KB. Kunjungan neonatus. Kunjungan neonatus yang pertama pada tanggal 11 Mei 2020 pukul 17.00 WITA. Pada kunjungan pertama dilakukan 48 jam setelah kelahiran. Dilakukan pemantauan dan pemeriksaan keadaan umum baik, respirasinya 46 kali per menit, nadinya 140 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, berat badan 3.370 gram. Bayi mengkonsumsi ASI per 2 jam, BAB-nya sudah BAB dan sudah BAK. Tidak ada kelainan pada neonatus saat dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan semua normal dan bidan memberikan KIE tentang ASI eksklusif. Kunjungan kedua yaitu pada tanggal 16 Mei 2020 pukul 10.00 WITA. Pada kunjungan neonatus kedua ini dilakukan 5 hari setelah persalinan. Dilakukan pemantauan dan pemeriksaan keadaan umum bayi baik, respirasinya 42 kali per menit, nadi 136 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, berat badan 3.400 gram. Neonatus mengkonsumsi ASI eksklusif per 2 jam. BAB 4 kali sehari, BAK 5-6 kali sehari. Tidak ada kelainan pada neonatus saat dilakukan pemeriksaan fisik. Memberikan KIE tentang perawatan tali pusat. Kunjungan neonatus yang ketiga yaitu pada tanggal 30 Mei 2020 pada pukul 11.00 WITA. Pada kunjungan ketiga dilakukan 20 hari setelah persalinan, dilakukan pemantauan dan pemeriksaan fisik keadaan umum bayi baik, respirasi 44 kali per menit, neonatus nadi 134 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius, berat badan 3.600 gram. Neonatus mengkonsumsi ASI per 2 jam, BAB 2 kali sehari, BAK 6-7 kali sehari. Tidak ada kelainan pada neonatus saat dilakukan pemeriksaan fisik dan bidan memberikan KIE tentang imunisasi. Keluarga berencana atau KB. Pemasangan KB dilakukan pada tanggal 11 Juni 2020. Keadaan umum ibu baik, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 85 kali per menit, respirasi 19 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, dan hasil pemeriksaan fisik ibu dalam keadaan baik dan normal, sehingga dapat menggunakan alat kontrasepsi suntik 3 bulan. Ibu diberikan pendidikan kesehatan mengenai kekurangan dan kelebihan pada kontrasepsi suntik hormonal. Bab 5. Pembahasan antenatal care. Dalam hal ini, Ibu W memiliki keluhan nyeri pinggang saat hamil. Menurut Sulistyowati 2009, sakit pinggang merupakan salah satu ketidaknyamanan yang normal terjadi pada kehamilan di trimester 3 yang diakibatkan oleh adanya pembesaran janin sehingga menekan saraf-saraf yang berada di pinggang dan menyebabkan posisi tulang belakang tertarik ke depan. Intranatal care kala 1 pada Ibu W berlangsung sekitar kurang lebih 2 jam, pada kala 2 berlangsung selama kurang lebih 15 menit, pada Primi kala 3 Ibu W berlangsung selama kurang lebih 8 menit. Sesuai dengan teori kala 3 persalinan berlangsung rata-rata antara 6-15 menit. Menurut Yanti 2015, kala 4 berlangsung kurang lebih 2 jam.
Bayi baru lahir, bayi ibu W lahir spontan langsung menangis kuat, tidak ada cacat bawaan, warna kulit kemerahan, jenis kelamin perempuan, upper score 7/8, pergerakan aktif, nifas. Dalam masa ini, Ibu W telah mendapatkan 3 kali kunjungan masa nifas, yaitu 6 jam setelah persalinan, 5 hari setelah persalinan, dan 29 hari setelah persalinan. Hal ini sesuai dengan teori kunjungan dalam masa nifas, menurut Prawirharjo 2016. Neonatal care. Setiap kunjungan bayi dan dalam keadaan sehat dan tidak menunjukkan tanda-tanda bahaya. Keluarga berencana. Dalam pemberian konseling alat kontrasepsi berjalan lancar dan Ibu W memutuskan untuk menggunakan kontrasepsi suntik hormonal 3 bulan. Bab 6 penutup. Setelah melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif pada Ibu W di Praktik Mandiri Bidan Sri Pujiati, SST, dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif seperti deteksi dini untuk mengurangi faktor-faktor resiko yang dapat terjadi selama kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan pelayanan kontrasepsi. Sekian dan terima kasih atas presentasi laporan tugas akhir saya. Saya mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Terima kasih dan saya ucapkan selamat pagi.